Pro kontra terjadi soal ditolaknya Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Lalu bagaimana solusi agar hal ini tidak terulang? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, dan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Noto, Mas Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Saya pertama ke Pak Noto dari MUI. Pak Noto, Singapura sudah memberikan penjelasan soal apa alasan mereka menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Menurut Anda bagaimana penjelasan dari Singapura ini? Ya, karena saya yang menilai sebagai salah seorang ketua MUI, Islam Indonesia yang mengusung moderatisme atau wasatiyatul Islam, saya kok melihat apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa UAS itu adalah pendukung ekstremisme bahkan juga terorisme, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Tidak bisa dipertanggungjawabkan pernyataan. Ya, kenapa tidak bisa dipertanggungjawabkan, Pak? Karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti nyata apakah benar-benar UAS adalah pendukung ekstremisme, pendukung terorisme. Kalau seandainya UAS itu adalah benar-benar pendukung ekstremisme, pendukung terorisme, saya kira pemerintah kita sudah lama menangkap uang, sudah lama melarang UAS di mana. Ini mengembangkan pemikiran-pemikiran yang biasa-biasa saja. Tidak ada terorisme, tidak ada untuk menghasut umat Islam untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Jadi dari pandangan wasatiyatul Islam yang dikembangkan oleh MUI itu tidak persoalan. Oke, baik. Mas Islah, tidak ada bukti soal ekstremisme dan segregasi seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Singapura kepada Abdul Somad? Ya, kalau saya memahami betul mengapa Ustadz Abdul Somad ini tidak boleh masuk ke Singapura sebagai negara berdaulat, dia punya hak untuk memasukkan atau menolak siapapun masuk ke negaranya. Terlebih kan kita tahu bahwa konten-konten ceramah dari Ustadz Abdul Somad ini kan memang sangat membahayakan bagi sebuah negara dengan wilayah kecil, dengan jumlah penduduk yang terbatas seperti Singapura. Kalau dia itu ajaran-ajaran atau fatwa-fatwa dari Ustadz Abdul Somad ini kemudian diadopsi oleh orang-orang Islam di Singapura, ini akan membentuk segregatif, membentuk layer-layer dan klaster-klaster yang akan sangat bahaya buat Singapura. Kalau kita harus memahami itu sebagai negara berdaulat, Singapura juga tidak mau kecolongan. Kalau kita lihat konten-konten dari Ustadz Abdul Somad, saya kira Pak Noto harus mempelajari betul semua konten Abdul Somad. Dia mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri meskipun dalam konteks Israel dan Palestina itu dikatakan syahid dan sebagainya. Saya kira menurut saya ya ini killing suicide ini adalah perilaku teror yang tidak ada pembenaran apapun menurut kacamata agama. Jadi kalau ditanyakan oleh Pak Noto apa buktinya? Buktinya itu tadi. Ya, dia menyuarakan khilafah secara terang-terangan bahwa kalau negara, dan dia kalau kita mau perhatikan banyak sekali dia menghalalkan pencurian listrik dan air pam kok. Ini betul-betul sangat agitatif dan saya kira inilah baiknya negara kita. Penceramah-penceramah seperti ini masih leluasa bergerak dan Singapura tegas di situ. Ini menurut saya ada hikmah buat kita bahwa Singapura, concernnya Singapura terhadap countering violence and extremism itu betul-betul dilaksanakan. Jadi upaya pencegahan itu menurut Anda? Betul, itu prevention. Baik, Pak Noto, pencegahan yang dilakukan oleh Singapura karena itu adalah hak Singapura sebagai negara berdaulat menurut Mas Islah. Tanggapan Anda? Ya, jadi kalau soal kedaulatan negara, ya Singapura berhak melarang, berhak mengusir, berhak menerima siapa saja. Kemudian salah satu yang ditolak itu adalah UAS pertama. Tetapi logika kemudian ekstremisme, kemudian terorisme itu dikaitkan dengan perjuangan Palestina sebagai tindakan teror itu salah besar. Bapak harus tahu, paham betul bahwa apa yang dilakukan masyarakat Palestina terhadap terorisme Israel, itu nyata sekali. Negara telah melakukan violence, itu state violence, dan itu dilawan oleh masyarakat Palestina dengan berbagai cara, bahkan melempar batu yang disebut intifada. Nah, saya tahu betul Israel itu tidak suka kepada kekuatan-kekuatan yang membela Palestina, dan siapa saja yang membela Palestina dianggap teroris. Hamas contohnya, ya. Hamas itu dituduh teroris.
Karena apa? Baik, Karena kembali ke pernyataan dari Abdul Somad soal ini, soal bom bunuh diri disebut sebagai syahid dalam konteks Israel Palestina, Pak Noto. iya, jadi perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina itu kan bermacam-macam, Mbak. Jadi itu Oke. perlawanan. Saya ingin Baik. mengatakan begini, siapa yang lebih teroris? Eh, Pemerintah Israel kah atau Abdul Somad? Oke. Abdul Somad Baik, melakukan- silakan ditanggapi, Mas Islah. Jadi Benar. begini, Abdul Somad tidak pernah saya terus terang Jelas saya sekali. mohon maaf Pak, saya mohon maaf karena Pak Noto ini adalah pengurus MUI. Kalau kemudian membenarkan suicide bombing, bunuh diri dengan cara membom dirinya untuk membunuh orang lain, ini tidak ada pembenaran sedikit pun. Kalau perjuangan iya, saya meyakini itu. Tapi kalau membenarkan bom bunuh diri untuk membunuh orang lain, saya kira kita harus membedah ini secara usul fikih yang Oke, benar. baik. Saya terus terang tidak bisa mengadopsi itu. Makanya saya betul-betul memahami kalau Singapura mengatakan seperti itu. Dan bukan hanya itu. Salah satu alasan dari pemerintah Singapura adalah pernyataan Somad yang mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafirnya segala macam. Ini kan segregatif sekali. Ini betul-betul mendegradasi nilai toleransi. Penceramah-penceramah seperti ini pun seharusnya di Indonesia sudah di-ban. Oke. Ini betul-betul menjadi hikmah buat kita betapa baiknya, terlalu baik bangsa ini. Silakan Pak Noto, bahwa itu menjadi hak dari Singapura untuk bisa mencegah ekstremisme dan juga toleransi. Saya sudah sampaikan, saya paham apa yang disampaikan oleh Singapura itu saya paham. Tapi saya kan berhak menolak alasan atau argumentasi dari pemerintah siapa Singapura. Berhak saya melakukan penolakan dan berhak melakukan kritik. Seperti kita juga melakukan kritik kepada diri kita sendiri. Jadi menurut hemat saya terlampau berlebihan untuk mengatakan bahwa sekedar mengatakan begitu. Kan bisa jadi begini loh. Orang-orang yang di Palestina itu melakukan bombing itu dalam keyakinan mereka, ya kalau tentu saja dalam konteks Indonesia itu tidak pas ya. Tapi dalam konteks masyarakat Palestina, orang Palestina yang tertekan sedemikian rupa melakukan perjuangan antara. Pak Noto, maaf saya potong karena konteks kita tidak membahas soal Palestina dan juga Israel. Kita membahas soal bagaimana Ustadz Abdul Somad dalam ketika akan berkunjung ke Singapura kemudian ditolak karena isi ceramahnya yang dipermasalahkan oleh pemerintah Singapura. Iya, itu yang saya ingin katakan. Logika mengkaitkan ceramahnya Abdul Somad itu dengan konteks Palestina itu yang tidak cocok. Tidak cocok. Kenapa mesti dikaitkan dengan Palestina? Palestina situasinya beda dengan Singapura. Palestina berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia berjuang tentang kedaulatan bangsa tidak sama dengan orang Palestina. Sama saja dengan Singapura. Singapura juga tidak begitu. Beda sekali. Jadi jangan mengkaitkan dengan kaitannya. Itu tidak konteks. Oke, kondisinya berbeda, Mas Islam. Ya, tidak bisa jelas. dikait-kaitkan Singapura dengan Saya terus terang menentang ini. Dalam konteks Singapura, Pak Noto juga harus mengerti bahwa Singapura punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini yang harus dipahami. Nah, kalau adopsi fatwa dari Ustadz Abdul Somad ini dipakai oleh orang Singapura dan kemudian meledakkan dirinya di depan kedutaan Israel di Singapura. Coba bayangkan. Jangan melihat konteks Israel dan Palestina ini hanya di Israel dan Palestina. Kita harus melihatnya di seluruh dunia. Nah, wajar sekali kalau pemerintah Singapura kemudian melarang dia karena dia mengeluarkan fatwa yang membahayakan secara internal di domestik Singapura. Bapak salah. Fatwa itu tidak dikeluarkan oleh Abdul Somad. Yang mengeluarkan fatwa itu adalah lembaga resmi. Nah, ini sudah salah lagi. Loh, Bapak jangan menganalogikan fatwa itu seolah-olah anjuran, tapi dia berusaha menginfluen masyarakat lewat ceramahnya. Coba bayangkan kalau itu ceramah itu disuarakan di Singapura misalnya. Baik, Pak Noto silakan. Coba. Ya, tidak ada bukti siapa namanya Abdul Somad tidak ceramah di Singapura. Mana ada bukti? Bukti apa maksudnya? Ceramah di Singapura itu kemudian berlebih-lebihan. Loh, apalagi Bapak menyebutkan bahwa siapa namanya Singapura itu punya hubungan dekat secara diplomasi dengan Israel. Itu problemnya. Jadi bias sekali pandangan itu saya Pak ya dengan sikap pemerintah terkait dengan kehadiran
Somad ini biasanya Israel. Jadi menurut Pak Noto karena tidak pernah berceramah di Singapura begitu ya? Dia tanya Bapak. Jadi akhirnya bias. Oke, Mas Islah, silakan. Pak, Pernah ada ini mohon maaf. dia Mohon cuma maaf. jalan-jalan. Bapak, Masa Tahan dulu sebentar. dia cuma jalan-jalan 1 hari, Mhm. dia tidak sama. Dan kapan dia sama di Singapura? Oke, baik. Dan tidak pernah ke Singapura. Baik Pak Noto. Oke, akhirnya memicu bias nih, Mas Islah. Pak Noto, kan sampean pengurus MUI. Ya, saya terus terang begini. Inilah baiknya bangsa ini. Pandangan seperti Pak Noto ini jadi pengurus MUI gitu loh. Baik sekali. Nah, dia memang tidak berceramah di Singapura, Pak. Lewat video. Tapi secara digital dia bisa mengalir kemana saja. Jangankan hanya ke Singapura. Kalau perlu dia ke Kutub Utara juga bisa ngalir itu video. Dan itu bisa diadopsi oleh siapapun karena konten-konten digital itu hari ini no boundaries, Pak, borderless. Nggak usah dilihat dari fisiknya dia hadir di mana. Tapi ketika misalnya pemerintah Singapura mengizinkan Abdul Somad itu masuk ke Singapura, artinya dia mendukung terhadap segala konten-konten yang diberikan oleh Abdul Somad. Kalau disebut hal itu adalah pernyataan yang berlebihan atau reaksi yang berlebihan dari Menurut saya pemerintah wajar-wajar Singapura? saja. Sama seperti Arab Saudi memban Yusuf Qaradawi. Sama seperti Saudi menangkap Salman Audah misalnya. Karena dia dianggap mengagitasi masyarakat untuk terpecah belah. Sama seperti alasan Singapura menolak Abdul Somad karena dianggap segregatif. Sama saja semua negara melakukan ini kok, proses seleksi ini karena dianggap orang itu berbahaya. Bisa saja Yusuf Qaradawi itu tidak akan melakukan ceramah di Saudi misalnya. Tapi kan ada pengikutnya di sana dan kehadiran dia itu dianggap pemerintah itu mengadopsi dia, setuju dengan konten dia. Ini kan persoalan sovereignty state, Pak. Oke. Jadi tidak meskipun dia tidak ceramah, dia hanya jalan-jalan ke Orchard Road cuma beli es potong misalnya di trotoar. Itu bukan persoalan, tapi ketika pemerintah Singapura mengizinkan dia masuk, artinya pemerintah Singapura itu memberikan fasilitas dan akomodasi terhadap dia. Oke, Pak Noto silakan. Ya itu yang saya sebutkan terlampau berlebihan, ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang tidak beralasan ya, karena belum ada dampak apa-apa. Maksud saya begini loh, ceramah-ceramahnya Ustadz Somad itu kan juga kita tidak tahu apakah didengar oleh masyarakat di Islam di mana di Singapura atau tidak. Wong selama ini saya lihat juga masyarakat Islam di Singapura aman-aman saja, tidak melakukan gerakan apa-apa. Majelis Ugama ya, Majelis Ugama Singapura di Singapura itu juga tidak ada persoalan. Nah, ini terlampau berlebihan. Jadi sama saja dengan Amerika ketika melakukan travel banning terhadap beberapa negara Muslim, itu terlampau berlebihan. Jadi sama saja menganggap bahwa orang-orang Islam itu, ini kalau Amerika ya, atau beberapa negara, itu menganggap seperti orang-orang Islam itu, semua orang Islam itu berbahaya. Bagi kita, coba kita lihat, Indonesia Kacau ini. Baik. Somad. Oke, menganggap semua orang Islam berbahaya, begitu Pak Noto, sikap Singapura itu menurut Anda? Bukan. Saya ingin memberikan contoh. Kebiah uyah seperti itu membahayakan. Oke. Saya bahwa terorisme itu adalah lawan semua orang. Lawan termasuk musuhnya bangsa Indonesia, termasuk musuhnya siapa namanya. Tetapi ya jangan terlampau berlebihan. Baik. Jangan dipukul rata kalau tadi. Silakan, Mas Islah. Ya, saya kira tidak perlu dihubungkan dengan Islam itu sendiri, Pak. Di Indonesia itu beberapa peraturan terhadap orang-orang yang masih dianggap loh ya, belum terbukti menjadi teroris itu kemudian dieksekusi, itu kan tidak adil. Itu tidak adil. Jadi terlampau cemas di Singapura itu dengan Baik Pak Noto. Oke. Silakan Mas Islah. Begini, Pak Noto dan semua pemirsa di seluruh tanah air ya. Ini persoalan-persoalan ideologis. Kita paham, Pak, tidak ada agama yang menganjurkan terorisme, terutama Islam. Tapi kegiatan-kegiatan terorisme yang menunggangi Islam banyak sekali. Dan terpengaruh oleh tafsir-tafsir yang seperti yang dianjurkan oleh Abdul Somad ini. Coba, dia bilang solusi terbaik itu adalah khilafah. Tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah. Satu. Yang kedua, dia mengatakan di dalam salib ada jin kafirnya. Ini kan bahaya, Pak. Dia membangun hatred, kebencian di antara semua pemeluk agama.
Yang ketiga adalah dia menghalalkan bom bunuh diri meskipun dalam konteks Israel-Palestina. Dan ini kita harus memahami ketakutan-ketakutan Singapura ini bukan kepada Islam, tapi ketakutan-ketakutan Singapura kepada Abdul Somad. Ini somatfobia. Memang iya. Kalau saya terus terang, saya kalau melihat ceramah-ceramahnya Abdul Somad, ya saya juga pasti menolak. Saya akan takut karena anjuran-anjurannya memang selalu kontradiktif. Karena Islam tidak seperti itu menurut saya. Kembali lagi pertanyaan, tidakkah berlebihan sikap itu? Berlebihan. Oh, Maksudnya apa? dari Singapura? Dari Singapura. Enggak, wajar itu. Kalau saya jadi orang Singapura juga akan melakukan hal yang sama kok. Oke. Nah, Pak Noto, apa yang kemudian bisa dilakukan MUI meskipun sudah ada jelas pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura? Ya begini, dalam kaitan ini kalau mau bicara dalam kaitannya dengan umat Islam Indonesia, ini kan pengaruhnya terhadap perasaan umat Islam di Indonesia, ya. Jadi menggunakan kasus Abdul Somad yang kemudian disebut sebagai pendukung terorisme, sebagai pendukung ekstremisme, itu sangat mengganggu perasaan masyarakat Islam Indonesia. Mohon maaf ya, ini pendapat saya ya, karena itu terlampau berlebihan. Pertama, itu berarti Singapura itu, ini kesimpulan saya bisa salah ya, berarti pernyataan Singapura seakan-akan mengatakan pemerintah Indonesia itu tidak aware terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung atau tokoh penting di balik terorisme dan ekstremisme. Kalau sudah tahu, mestinya Somad itu ditangkap gitu loh. Selama ini kan tidak ada. Itu arti. Baik. Tidak. Ceramah-ceramahnya Abdul Somad itu masih boleh. Kalau soal kritik itu biasa saja. Baik Pak Noto. Waktu kita sangat sempit. Ya. Tapi ini konteksnya dalam konteks pengaruh ya terhadap perasaan di umat Islam di Indonesia. Baik Pak Noto. Terima kasih. Terakhir untuk Mas Islah, singkat saja. Ya kalau saya terus terang begini, ini adalah hikmah buat kita semua. Dan ini pelajaran penting dari Singapura bahwa ini menunjukkan bahwa Islam itu ya tidak begitu. Islam itu tidak begitu, artinya kalau orang Islam yang menganut faham seperti itu, ya ban aja. Memang tidak perlu diberi ruang gerak. Makanya saya bilang bangsa ini terlalu baik memberikan ruang kepada orang yang mengagitasi manusia untuk saling membenci, saling bertikai dan sebagainya. Ini saya terus terang ini peringatan bagi bangsa Indonesia bahwa mereka leluasa bergerak di negara kita, tapi ke negara lain itu menjadi fully aware. Nah, ini juga awareness ini juga harus dibangun di negara kita bahwa penceramah-penceramah yang agitatif seperti ini itu memang sudah harus di-ban secara sosial gitu. Mas Islah, ini adalah menggambarkan pro dan kontra dan juga polemik yang berkembang di masyarakat setelah Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura. Terima kasih Pak Sudarnoto, terima kasih juga Mas Islah Bahrawi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.